Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan kita akan masih berbincang bersama perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan seperti biasa saudara, hari ini di tengah-tengah kita, di studio kita telah hadir narasumber kita, seorang psikolog yang bergerak di bidang psikologi industri dan organisasi. Dan sudah ada di samping saya saat ini, beliau adalah Ibu Listiani Dewi Hartika, MC psikolog. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa Ibu. Luar biasa. Tetap stay safe Ibu Oh, ya. selalu. Kita di tengah pandemi tetap harus stay safe. Betul. Dan saudara, saat ini kita akan membahas tema yang cukup membooming akhir-akhir ini di tengah pandemi COVID-19. Kita akan membahas tentang tips sehat di masa pandemi. Nah, saat ini kita tengah menghadapi situasi yang lumayan rumit dan tentunya kita penting untuk bisa menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik namun juga kesehatan mental kita. Dan kita akan langsung berbicara dengan Ibu Yani terkait dengan kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Iya, jadi masih sehat Ibu ya, tetap sehat Ibu ya. Tetap sehat, harus sehat. Harus sehat, karena kita akan membahas dan pemirsa di rumah juga sekarang akan bisa mendengar terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut di tengah pandemi ini, tentunya kita perlu tahu sebenarnya sehat itu seperti apa kalau menurut psikolog, karena kan sehat itu tidak hanya soal fisik tapi juga soal pikiran, psikis dan sebagainya. Nah, kalau dari kacamata psikologi sendiri sehat itu seperti apa Bu? Ya, kalau sehat itu tentunya adalah kita tidak merasakan hal-hal negatif atau emosi-emosi negatif dalam diri kita gitu ya. Kita tidak cemas berlebih, kita juga tidak merasa takut berlebih, dan kita tidak punya keyakinan-keyakinan yang irasional, gitu ya. Artinya misalnya nih, contoh, wah saya pasti mati nih di pandemi ini ya, itu kan irasional, padahal kita nggak apa-apa nih, kita sehat-sehat aja. Nah, itu gambaran umum secara mudah bahwa sehat mental itu seperti itu tadi. Baik, dan ya terkait dengan pikiran berarti begitu ya Bu ya, kalau kita berbicara tentang sehat mental. Dan kita juga sering mendengar kalau body and soul ya gitu ya, itu adalah dua hal yang saling sama gitu, yang saling menunjang. Ya, nah, kita juga sering dengar kalau kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik, itu benar berarti Ibu ya nih? Sangat betul, sangat betul gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sehat secara psikis, otomatis imun tubuh kita juga akan bagus, ya, sehingga fisik pasti terjaga gitu kan. Tapi kalau kita secara mental juga sakit, bayangkan aja misalnya nih kita lagi cemas atau lagi mau ujian, biasanya contoh gampang gitu ya. Kita tidak takut kita tidak punya persiapan, kita tidak tenang, akhirnya besoknya malah mules, pusing gitu kan, atau jangan-jangan malah demam mendadak. Nah, ini contoh bahwa ada kaitan antara tubuh dengan psikis kita. Oke, tapi benar juga tuh yang tadi barusan udah disampaikan sama Bu Yani ya. Kalau kita tegang biasanya akan ada simptom fisik yang muncul. Itu yang kita kenal dengan istilah psikosomatis ya. Psikosomatis. Baik, sakit perut tiba-tiba gitu. Betul. Atau yang paling gampang lah, kita kalau dulu zaman-zaman masih sekolah, kalau disuruh maju ke depan telinga tiba-tiba panas. Iya, benar banget. Suhu tubuh tiba-tiba meningkat gitu ya. Iya, keringat dingin. Wah, ternyata memang pikiran gitu, psikis mental kita tuh sangat berpengaruh pada kondisi fisik gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa kalau orang sakit biasanya dokter selalu mengajarkan Ibu jangan banyak pikiran gitu ya. Yang tenang gitu kan, karena memang dari segi faali kita gitu ya, dengan pikiran kita yang positif, yang tenang, itu akan memacu hormon-hormon kita untuk bekerja lebih baik. Gitu, sehingga itu membantu untuk imunitas kita menjadi lebih meningkat. Nah, kalau imun meningkat, otomatis kekebalan juga akan meningkat. Jadi penyakit, bakteri, virus itu bisa ditangkal gitu kan. Wah, kalau misalkan kita lebih sehat secara psikis, otomatis imun tubuh akan meningkat. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail tentang itu ya, terkait dengan pandemi kita. Tapi sebelum itu kita perlu tahu juga, terkadang kita merasakan kalau diri kita tuh cemas gitu, takut dan sebagainya. Tapi ada yang tingkatannya tinggi, tapi ada yang juga yang rendah. Nah, kalau dari psikolog sendiri, sebenarnya ciri-ciri kita tuh sudah mengalami kecemasan seperti itu seperti apa? Ya, kalau kita mengalami kecemasan, kalau dari fisik aja, itu bisa kita lihat dengan kita sering berkeringat. Ya, atau nafas menjadi memburu gitu ya, detak jantung menjadi lebih cepat, itu kalau dari segi psikis. Sedangkan dari segi fisik gitu ya. Tapi kalau dari segi psikis, biasanya kalau kita cemas, satu otomatis kita tidak tenang. Dikit-dikit ada aja hal yang membuat kita menjadi
cepat-cepat atau takut-takut gitu ya, itu kita sudah menjadi cemas. Yang kedua bisa juga ditandai dengan apa-apa salah nih, gitu. Aduh ini jangan-jangan belum, aduh ini jangan-jangan nggak benar gitu ya. Jadi kita tidak tenang gitu. Yang ketiga biasanya kalau tingkatannya sudah mulai agak parah nih, bahkan tidak bisa tidur, makan juga tidak enak gitu ya. Bahkan kita menjadi kehilangan energi untuk melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Gitu. Yang paling umum memang ciri-cirinya makan, tidur itu mungkin sudah terganggu. terganggu. Iya, jadi aktivitas biasa kita, kegiatan sehari-hari yang biasanya udah rutin kita lakukan itu malah terganggu. Nah, itu tanda-tanda kita udah mulai cemas nih. Gitu. Wah, saya harus mulai introspeksi diri, lihat-lihat diri nih, kita saat ini sedang cemas atau tidak. Tapi memang perlu ya, kadang kita sering sekali menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa gitu. Benar. Kadang nggak bisa tidur, ya mungkin kebanyakan kopi nih gitu, atau wah kok kayaknya nggak nafsu makan, kayaknya ya lagi telat atau lagi nggak selera aja. Berarti itu kita harus peka dari sejak awal ya. Betul sekali. Terlebih di masa pandemi ini ya, karena kadang-kadang kita tidak sadari terlalu banyak input dari luar itu mengontrol sebenarnya emosi kita sendiri gitu ya, sehingga secara tidak langsung kita nggak sadar sebenarnya kita sudah masuk ke lingkaran tadi, ke lingkaran kecemasan tadi. Gitu. Cuman kenapa? Karena memang lingkungan kita juga tanda kutip pada cemas semua nih gitu. Karena itu harus kita sadari sejak awal. Baiklah. Nah, kecemasan di tengah pandemi. Berarti kita memang saat ini mungkin semua orang termasuk kita sendiri juga pasti akan pernah merasakan rasa cemas, rasa takut terkait dengan pandemi ini. Biasanya gejala apa sih gitu Bu saat ini yang pasti muncul begitu ketika kita menghadapi pandemi seperti ini? Iya. Kalau untuk gejala saya ngomong dari psikologisnya langsung ya, karena kalau fisik sudah ketahuan ya, artinya panas, batuk, pilek gitu ya. Tapi kalau dari segi psikis normal sekali kalau kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan ya. Karena memang kondisi sekarang ini semuanya tidak pasti. Dan musuh kita pun bukan sesuatu yang terlihat gitu kan. Tapi sesuatu yang kita sebut virus ini dimanapun dan kapanpun bisa menjangkit gitu ya. Jadi wajar sekali kalau kita mengalami ketakutan, mengalami satu kondisi buru-buru gitu ya ketika